Permulaan penciptaan. Bagian pertama, Allah yang Maha Tinggi pada permulaannya menciptakan cahaya, Muhammad dari cahaya suci keindahannya. Dalam hadis Qudsi, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahaya wajahku. Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad dengan sabdanya, mula-mula Allah ciptakan ruhku, pada permulaannya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan qalam. Mula-mula Allah ciptakan akal. Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah ciptaan hakikat kepada Nabi Muhammad, kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Dia juga diberi nama yang indah. Dia dinamakan Nur, cahaya suci, karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat Jalal Allah. Allah yang Maha Tinggi berfirman, sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah ayat dan kitab yang menerangkan. Al-Ma'idah ayat 15, dia dinamakan akal yang meliputi akal universal, karena dia telah melihat dan mengenali segala-galanya. Dia dinamakan qalam karena dia menyebarkan hikmah dan ilmu, dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf. Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda Nabi Muhammad menyatakan hal ini dengan sabdanya, aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku. Allah yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh-roh dari roh baginda. Nabi Muhammad di dalam alam kejadian yang pertama, dalam bentuk yang paling baik. Muhammad adalah nama kepada sekalian kemanusiaan di dalam alam arwah. Dia adalah sumber, asal usul dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. 4.000 tahun setelah diciptakan cahaya Muhammad, Allah ciptakan arsy dari cahaya mata Muhammad. Dia ciptakan makhluk yang lain daripada arsy. Kemudian dia hantarkan roh-roh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah, kepada alam kebendaan, alam jirim dan badan. Kemudian kami turunkan ia kepada peringkat yang paling rendah. Suratin ayat 15. Dia hantarkan cahaya itu daripada tempat ia diciptakan, dari alam lahut, yaitu alam kenyataan bagi zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak, kepada alam nama-nama ilahi, kenyataan sifat-sifat ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi, roh universal. Di sana dia pakaikan roh-roh itu dengan pakaian cahaya. Roh-roh ini dinamakan roh pemerintah. Dengan berpakaian cahaya mereka turun kepada alam malaikat. Di sana mereka dinamakan roh rohani. Kemudian dia arahkan mereka turun kepada alam kebendaan, alam jirim, air dan api, tanah dan angin, dan mereka menjadi roh manusia. Kemudian daripada dunia ini dia ciptakan tubuh yang berdaging, berdarah. Kemudian kami jadikan kamu dan kepadanya, kamu akan dikembalikan dan daripadanya kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Surah Taha ayat 55. Selepas peringkat-peringkat ini, Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan-badan dan dengan kehendaknya, mereka pun masuk. Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiup padanya rohku. Surah Syad ayat 72. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Sirrul Asror bab permulaan penciptaan bagian kedua. Sampai masanya roh-roh itu terikat dengan badan, dengan darah dan daging dan lupa pada asal-usul kejadian dan perjanjian mereka. Mereka lupa ketika Allah ciptakan mereka pada alam arwah. Allah telah bertanya kepada mereka, adakah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, engkau adalah Tuhanku. Mereka lupa kepada ikrar mereka. Mereka lupa kepada asal-usul mereka, lupa juga pada jalan untuk kembali ke tempat asal mereka. Tetapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, sumber segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hamba-hambanya. Allah mengasihani mereka. Lalu Allah turunkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang asal-usul mereka. Dan sesungguhnya kami telah utuskan Musa, membawa ayat-ayat kami, sambil kami mengatakan, hendaklah kamu keluarkan kaum kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan mereka kepada hari-hari bersama Allah. Surah Ibrahim, ayat 5. Yaitu ingatkan roh-roh tentang hari-hari di mana mereka tidak terpisah dengan Allah. Banyak rasul-rasul telah datang ke dunia ini, melaksanakan tugas mereka dan kemudian meninggalkan dunia ini. Tujuan semua itu adalah membawa kepada manusia jalan yang benar, peringatan serta menyadarkan manusia dari kelalaian. Tetapi mereka yang mengingat Allah, yang kembali kepada Allah, manusia yang ingin kembali kepada asal-usul mereka, menjadi semakin berkurang dan terus berkurang ditelan zaman. Nabi-nabi telah diutus terus-menerus untuk tugas suci sehingga muncul roh Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan nabi-nabi, yang menyelamatkan manusia dari kehancuran dan kelalaian.
Allah yang Maha Tinggi mengutuskannya untuk membuka mata manusia, yaitu membuka mata hati yang ketiduran. Tujuannya ialah mengingatkan manusia dari kelalaian dan ketidaksadaran, dan untuk menyatukan mereka dengan keindahan yang abadi, dengan penyebab, dengan zat Allah. Allah berfirman, "Katakan, inilah jalanku yang aku dan orang-orang yang mengikutiku kepada Allah dengan pandangan yang jelas." Basirah, Surah Yusuf ayat 108. Baginda Nabi Muhammad telah bersabda, "Sahabat-sahabatku adalah umpama bintang di langit. Barang siapa mengikuti mereka, maka kamu akan temui jalan yang benar." Pandangan yang jelas, basirah, datangnya dari mata kepada roh. Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang dekat dengan Allah, yang menjadi wali Allah. Semua ilmu di dalam dunia ini tidak akan mendatangkan pandangan dalam, basirah. Seseorang itu memerlukan pengetahuan yang datangnya daripada alam gaib yang tersembunyi, pengetahuan yang mengalir dari kesadaran ilahi. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami, ilmu laduni. Surah Kahfi ayat 65. Demikian pembahasan bagian kedua permulaan penciptaan. Silakan subscribe dan like agar ilmu ini terus online. Nantikan episode selanjutnya bagian ketiga permulaan penciptaan. Mari kita lanjutkan pembahasan permulaan penciptaan bagian ketiga. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang adalah mencari orang yang mempunyai pandangan dalam, basirah, yang mata hatinya tajam. Guru yang demikian, yang dapat membangkitkan pengetahuan orang. Wahai anak-anak Adam, bangunlah dan bertaubatlah, karena dengan taubat kamu akan mendapat karunia dan hikmah dari Allah. Berusaha dan berjuanglah, Allah berfirman, dan berlomba-lombalah pada ampunan Tuhan kamu dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang berbakti, yang beramal di waktu senang dan susah, dan menahan marah, dan memaafkan manusia, dan Allah suka kepada mereka yang berbuat kebajikan. Surah Imran ayat 103-104. Masuklah pada jalan itu dan bergabunglah dengan mursyid untuk kembali kepada Tuhan kamu. Pada satu saat nanti jalan tersebut tidak dapat dilalui lagi dan pengembara pada jalan tersebut tidak ada lagi. Kita tidak datang ke dunia ini untuk membuat keruskaan. Kita dilahirkan ke dunia bukan hanya untuk makan, minum saja. Roh penghulu kita menyaksikan kita. Rasulullah berduka melihat keadaan kamu. Baginda Nabi Muhammad telah mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Rasulullah bersabda, "Duka citaku adalah untuk umat yang aku kasihi yang akan datang kemudian." Apa saja yang datang pada kamu datang dalam keadaan salah satu bentuk, secara nyata atau tersembunyi, nyata dalam bentuk peraturan syariat dan tersembunyi dalam bentuk hikmah makrifat. Allah yang Maha Tinggi memerintahkan kita supaya mensejahterakan zahir kita dengan mematuhi peraturan syariat dan meletakkan batin kita dalam keadaan yang baik dan teratur dengan memperolehi hikmah makrifat. Bila zahir dan batin kita menjadi satu dan hikmah makrifat dengan peraturan agama, syariat bersatu, seseorang itu sampai kepada makam yang sebenarnya, hakikat. Dia alirkan dua laut padahal kedua-duanya bertemu. Antara dua itu ada dinding yang kedua-duanya tidak mampu melewatinya. Surah Imran ayat 19-20. Kedua-duanya mesti menjadi satu. Kebenaran atau hakikat tidak akan didapat hanya dengan menggunakan pengetahuan melalui panca indera dan cerita tentang alam kebendaan. Dengan cara tersebut tidak mungkin mencapai matlamat, sumber, yaitu zat, ibadat, dan penyembahan memerlukan kedua-duanya, yaitu peraturan syariat dan makrifat. Allah berfirman, "Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Surah Zariyat ayat 56. Dalam lain perkataan, mereka diciptakan supaya mengenal Allah. Jika seseorang tidak kenal bagaimana dia bisa memuji Allah dengan sebenar-benarnya, meminta pertolongan dan berkhidmat kepada Allah. Demikian pembahasan permulaan penciptaan bagian ketiga. Silakan subscribe dan like agar ilmu ini tetap online dan berguna bagi masyarakat. Nantikan episode keempat. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Sirur Asror Bab, permulaan penciptaan bagian keempat. Makrifat yang diperlukan untuk mengenal Allah bisa dicapai dengan menyingkap tabir hitam yang menutupi cermin hati seseorang, menyucikannya sampai bersih dan bercahaya. Kemudian perbendaharaan keindahan yang tersembunyi akan memancar pada rahasia cermin hati. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman melalui Rasul-Nya, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku suka dikenal, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenal." Tujuan suci diciptakan manusia ialah supaya mereka mengenali Allah, memperoleh makrifat. Ada dua peringkat makrifat yang suci,
Seseorang itu perlu mengenali sifat-sifat Allah dan dalil-dalil yang menjadi kenyataan atau penzahiran bagi sifat-sifat tersebut. Satu lagi ialah mengenali zat Allah. Di dalam mengenali sifat-sifat Allah, manusia secara zahirnya dapat menikmati kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat. Makrifat yang memimpin kepada zat Allah tidak diperoleh dengan diri zahir manusia. Ia terjadi di dalam jiwa atau roh suci manusia yang berada di dalam dirinya yang zahir ini. Dan kami telah perkuatkan dia, Isa, dengan Roh Kudus. Surah Baqarah ayat 87. Orang yang mengenali zat Allah menemui kuasa ini melalui Roh Kudus suci yang dikurniakan kepada mereka. Kedua-dua makrifat tersebut diperoleh dengan hikmah kebijaksanaan yang mempunyai dua aspek. Hikmah kerohanian yang di dalam dan pengetahuan zahir tentang benda-benda nyata. Kedua-duanya diperlukan untuk mendapatkan kebaikan. Nabi Muhammad bersabda, pengetahuan ada dua bahagian. Satu pada lidah yang menjadi dalil tentang kewujudan Allah, satu lagi di dalam hati manusia. Inilah yang diperlukan bagi melaksanakan harapan kita. Pada peringkat permulaannya, seseorang itu memerlukan pengetahuan syariat. Ini memerlukan pendidikan yang mengenalkan dalil-dalil luar tentang zat Allah yang menyata di dalam alam sifat-sifat dan nama-nama ini. Apabila bidang ini telah sempurna, sampailah giliran pendidikan, kerohanian tentang rahasia-rahasia, di mana seseorang itu masuk ke dalam bidang makrifat yang murni untuk mengetahui yang sebenarnya, hakikat. Pada peringkat yang pertama, seseorang harus meninggalkan segala kehendak hawa nafsu. Berhati-hatilah di dalam beramal agar amalan itu dilakukan bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan kepada orang lain. Semuanya harus dilakukan semata-mata karena Allah, demi mencari keridhoannya. Allah berfirman, barang siapa berharap menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Kahfi ayat 110. Demikian pembahasan permulaan penciptaan bagian keempat. Silakan subscribe, follow dan like agar ilmu ini tetap online dan berguna bagi masyarakat. Nantikan tayangan selanjutnya bagian kelima. Mari lanjut pembahasan kitab Sirrul Asrar bab permulaan penciptaan bagian kelima. Telah diterangkan bahwa roh suci adalah roh insan yang dijadikan dalam bentuk yang paling baik. Kebenaran atau hakikat tersebut telah ditanam di hati sebagai amanah Allah. Diamanahkan kepada manusia agar disimpan dengan baik. Ia bangkit dan menyata melalui taubat dan usaha yang sungguh-sungguh. Keindahannya akan memancar ke permukaan jika seseorang berzikir pada Allah. Mengulangi kalimat La ilaha illallah. Pada mulanya kalimat ini diucapkan dengan lidah, kemudian di dalam hati. Sufi menggambarkan keadaan yang demikian sebagai bayi. Bayi yang lahir di hati, dibela dan dibesarkan. Hati memainkan peranan seperti ibu, melahirkannya, menyusun, memberi makan dan merawatnya. Bayi hati diajarkan makrifat rohani. Sebagaimana anak-anak yang masih bersih dari dosa, bayi hati adalah murni, bebas dari kelalaian ego dan keraguan. Kesucian bayi hati menyata dalam bentuk yang cantik. Dalam mimpi kesucian dan kemurnian bayi hati muncul dalam rupa malaikat. Manusia berharap mendapat ganjaran surga sebagai balasan kepada perbuatan baik, tetapi hadiah-hadiah didatangkan melalui tangan bayi hati. Firman Allah, dalam kebun-kebun kenikmatan melayani mereka anak-anak muda yang tidak berubah keadaan mereka. Surah Waqiah ayat 12-17. Melayani anak-anak laksana mutiara yang tersimpan. Surah Tur ayat 24. Keindahan dan kemurnian mereka menyata dalam wujud zahir, dalam darah daging, dalam bentuk manusia. Keelokan dan kelembutan sifatnya ia dinamakan anak hati, tetapi dia adalah manusia sejati yang mampu mengubah bentuk kejadian atau ciptaan karena dia terhubung erat dengan pencipta. Dia adalah wakil sebenarnya. Di dalam kesadarannya tidak ada sesuatu, tiada hijab, tiada halangan di antara wujudannya dengan zat Allah. Nabi Muhammad bersabda, ada masa aku dengan Allah di mana tiada malaikat dan tidak juga nabi yang diutus. Rasulullah menggambarkan suasana demikian, ada surga Allah yang tidak ada mahligai, dan taman atau sungai madu dan susu di dalamnya. Seseorang hanya menyaksikan keindahan wajah Allah yang maha suci. Allah berfirman, beberapa muka pada hari itu berseri-seri. Dia memandang kepada Tuhannya. Surah Kiamat ayat 22 dan 23. Pada makom tersebut, jika seorang makhluk termasuk malaikat mendekatinya, maka badannya akan terbakar menjadi abu. Allah berfirman melalui Rasulnya, jika aku bukakan penutup sifat keperkasaanku, sedikit saja maka semua akan terbakar. Sejauh yang dilihat oleh pandanganku. Silakan subscribe, like, dan follow
agar ilmu ini tetap online dan bermanfaat bagi masyarakat.